Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Raffi di Lembung Dev Academy. Di video ini saya akan membahas mengenai teknologi-teknologi apa saja yang membantu saya dalam melakukan development aplikasi menggunakan React.js. Jadi, teknologi-teknologi ini sangat membantu saya. Karena apa? Karena dengan adanya teknologi ini, saya merasa development aplikasi yang saya lakukan dengan menggunakan React ya, ini menjadi lebih cepat. Nah, apa aja sih teknologi-teknologi itu? Langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas ke teknologi yang pertama, yaitu TypeScript. Jadi, TypeScript ini merupakan sebuah bahasa yang dibangun di atas JavaScript. Kenapa bahasa ini dibangun? Jadi, bahasa ini dibangun atau dibuat untuk menghadirkan solusi-solusi dari kekurangan yang ada pada JavaScript. Nah, salah satu contohnya di TypeScript ini kita memiliki yang namanya typing. Jadi, dengan saya menggunakan TypeScript, maka ini sangat memudahkan bagi saya. Kenapa? Karena saat ini saya ini ketika melakukan development aplikasi bekerja dengan tim ya, bekerja dengan tim. Nah, kalau saya menggunakannya JavaScript, maka akan bisa terjadi yang namanya miskomunikasi. Karena apa? Karena di JavaScript sendiri itu untuk membuat variabel ini tidak ada typingnya, nggak ada tipe datanya lah ya. Nah, kalau kita pakai TypeScript, ini bisa dikasih tipe data. Jadinya dengan adanya tipe data ini, setiap developer itu yang bekerja bersama ini bisa tahu typingnya, sehingga nanti nggak ada kesalahan-kesalahan seperti yang mana seharusnya tipe variabel diisi boolean malah diisinya dengan number atau string seperti itu. Ini salah satu dari kelebihannya TypeScript. TypeScript sendiri banyak ya kelebihannya, nggak cuma itu aja. Yang tadi itu hanya salah satunya aja. Sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu Redux. Jadi Redux itu apa? Redux ini merupakan state management yang digunakan tidak hanya di aplikasi React saja, tapi general. Dia bisa digunakan di Vue, digunakan di Angular, Svelte, bahkan bisa juga dipakai di Flutter. Nah, dengan Redux ini state management di aplikasi React saya menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena dengan Redux, saya bisa membuat state yang global. Apakah React nggak bisa buat state yang global? Bisa. Bisa pakai React Context. Kenapa saya lebih milih Redux dibandingkan dengan React Context? Karena di Redux ini, menurut saya sudah terbentuk ekosistemnya. Di Redux ada yang namanya Redux Saga, Redux Toolkit, Redux Persist, yang mana semua itu sangat memudahkan saya dalam melakukan development. Nah, untuk state management sebenarnya nggak hanya Redux aja yang ada di React. Ada juga yang namanya MobX, tapi saya pilih Redux salah satu alasannya juga karena si Redux ini cocok untuk kita yang lebih menerapkan functional programming. Yang selanjutnya adalah Redux Saga. Jadi, si Redux ini secara default dia ini nggak bisa melakukan proses asinkronus. Seperti contohnya melakukan fetch data ke backend, apapun itulah, pokoknya yang melakukan fungsi asinkronus itu dia nggak bisa. Nah, di sini ada yang namanya library namanya Redux Saga. Redux Saga ini digunakan untuk melakukan fetch data. Tapi nggak cuman itu aja. Saya menggunakan Redux Saga untuk memisahkan logic. Jadi, saya membuat file Saga atau file worker. Nah, yang mana file ini saya taruh logic-logic sehingga logic itu bisa terpisah dari komponen dan juga dari reducer. Seperti itu. Jadi, kalau saya buat reducer di Redux ini benar-benar hanya menerima objek aja. Untuk proses logikanya itu saya buatnya di Redux Saga. Fiturnya si Redux Saga ini sebenarnya nggak cuman untuk fetch data aja, ada banyak banget fitur-fiturnya yang udah disediain di sini.
Ada alternatif lain yaitu Redux-Sang, tapi untuk fiturnya Redux Saga ini sangat lengkap. Itu alasan saya pilih Redux Saga. Selanjutnya ada lagi yang namanya Redux Toolkit. Redux Toolkit ini saya mungkin baru tahu sekitar berapa bulan yang lalu gitulah. Dan udah saya coba terapkan kurang lebih di 3 project atau 4 project. Nah, dengan adanya Redux Toolkit di sini sangat-sangat dimudahkan. Saya sangat dimudahkan karena apa? Karena biasanya kalau kita membuat setup Redux itu ada yang namanya action, ada juga kita buat reducer, terus kita bikin apa lagi ya? Ya bikin action sama bikin reducer. Biasanya juga kalau di TypeScript ini dipisah lagi, ada tipe, ada types atau interface lah mungkin ya. Itu dipisahin untuk menjadi tipe dari action yang kita punya. Nah, itu kan sangat membuat banyak file. Kita jadi banyak file yang dibuatnya. Nah, dengan adanya Redux Toolkit ini menggabungkan antara action dan reducer ini menjadi satu. Ini ya, menggabungkan antara action dan reducer jadi satu. Sehingga dengan adanya ini Redux Toolkit ini, saya ini nggak perlu bikin file action dan file reducer. Saya cukup buat satu file atau disebutnya dengan nama slice. Nah, dengan slice ini kita udah otomatis bikin reducer dan otomatis bikin action. Dan itu sangat mengurangi waktu dalam melakukan development. Jadi, development saya jadi lebih cepat dengan adanya tools ini. Lanjut lagi. Nah, ini yaitu Redux Persist. Jadi, dengan adanya Redux Persist ini state management saya yaitu Redux, dia bisa membuat state saya ini tersimpan bisa dibilang selamanya ya. Selamanya. Jadi biasanya gini, kalau saya melakukan fetch data kemudian saya simpan ke Redux, ke state management ya, simpan ke state management Redux, kemudian saya nge-refresh browser saya. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu state yang udah saya simpen di Redux tadi itu bakal hilang. Dengan adanya Redux Persist, saya nggak perlu khawatir kalau state yang udah saya simpen itu bakal hilang. Di Redux Persist juga ini fiturnya ada yang namanya blacklist dan whitelist. Jadi kita bisa nentuin mana state yang kita simpen selamanya, mana state yang disimpan sementara aja. Lanjut lagi, Recruiter DOM. Nah, ini Recruiter DOM ini saya gunakan untuk buat routing lah ya. Dah, sesuai namanya Recruiter, untuk membuat router atau membuat routing. Selanjutnya ada lagi Formic. Ya. Jadi Formic ini sangat memudahkan saya ketika dalam membuat form. Dulu sebelum saya mengenal yang namanya Formic, saya membuat form, kemudian saya coba bikin yang namanya kayak validasi. Ya, itulah intinya membuat validasi. Nah, itu tuh sangat memakan waktu yang panjang. Waktunya lama. Saya harus buat ini, buat itu, dan lain sebagainya lah. Saya harus melakukan banyak hal. Ketika misalnya aja untuk mengeset error, saya harus bikin state untuk menandakan bahwa ini error. Terus kalau membuat validasi, misalnya ini require, saya harus membuat logic. Misalnya ini teksnya nggak boleh 0, panjangnya ya maksudnya, panjang teksnya ini nggak boleh 0 dan lain sebagainya. Nah, itu tuh ribet banget. Nah, dengan adanya Formic ini ditambah satu lagi yang namanya Yup. Yup ini digunakannya untuk validasi ya, untuk membuat validasi, untuk definisiin validation skemanya. Nah, dengan adanya Formic dan Yup ini saya sangat dimudahkan. Karena apa? Ketika saya menggunakan dua library ini, saya nggak harus membuat state atau membuat hal-hal yang sangat berlebihan hanya untuk melakukan validasi. Dan ini sangat membantu saya.
Contoh lain itu misalnya di sini saya punya 5 form, lalu ada satu button. Saya ingin mengecek kalau 5 button sudah keisi, tombol button bisa diklik. Kalau misalnya yang keisi 4 dia nggak bisa diklik, keisi 3 dia nggak bisa diklik. Nah itu kalau saya buatnya manual itu saya merasa sangat buang-buang waktu dan kesulitan. Dan ini masalah ini ada solusinya, yaitu menggunakan Formik dan Yub. Kemudian ada lagi yang namanya SAS. SAS atau CSS with superpower. Jadi intinya dengan adanya SAS, makanya lebih SCSS sih, bukan SAS-nya. Kita ini punya CSS dengan kekuatan yang lebih. Maksudnya gimana? Jadi untuk mendefinisikan kelas-kelas, melakukan selektor ke kelas atau ke ID itu bisa lebih dimudahkan. Di sini kita bisa kalau bisa disebut dengan reusable. Misalnya saya buat satu style. Nah, satu stylenya ini bisa digunakan berulang kali. Di sini juga kita bisa membuat variabel dan banyak fitur lainnya. Ini mungkin bisa kalian coba pakai SCSS. Ada lagi yang namanya Tailwind CSS. Nah, Tailwind sendiri ini saya baru nyoba belajar itu ketika Tailwind 2 ini rilis, dan saya lihat di sosial media sosial media itu ternyata banyak juga yang bahas Tailwind dan katanya powerful. Dan ketika saya coba emang benar-benar powerful. Karena apa? Di sini saya untuk membuat suatu komponen di React ini cukup melakukannya ya seperti contoh ini. Misal saya membuat teksnya large dan font weight-nya bold atau semi bold, hanya seperti ini aja. Saya nggak perlu melakukan select saya nggak perlu membuat suatu CSS untuk melakukan select di tag P ini. Saya hanya tinggal memanggil kelas-kelas yang udah disediain si Tailwind CSS. Dan sekarang ini saya udah nyoba nerapin Tailwind di project saya dan project kantor juga pastinya. Oke, selanjutnya ada yang namanya Aslin. Jadi dengan adanya Aslin ini membuat kode yang saya tulis menjadi lebih terstandar. Maksudnya terstandar gimana? Contoh paling sederhana aja. Ada programmer yang lebih prefer nulis variabel dengan camel case. Ada juga programmer yang lebih prefer nulis variabel pakai snake case. Atau ada lagi satu lagi mungkin programmer yang lebih prefer menggunakan kalau dia huruf depannya seperti camel case tapi awalnya tuh Pascal case ya, dengan penggunaan Pascal case. Nah, dengan adanya Aslin ini kita membuat standar, membuat standar atau aturan kalau membuat variabel itu harus pakai bukan snake case, tapi menggunakan camel case. Lalu kalau kita membuat interface atau kita membuat typing, itu kita harus menggunakan Pascal case. Nah, ini dihandle oleh Aslin yang bikin aturan-aturannya. Selanjutnya Prettier. Ya, Prettier ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan format ke kode yang kita miliki. Maksudnya format tuh apa? Bukan menghapus ya, tapi memformat sesuai dengan bukan dengan aturan-aturan, dengan yang sudah saya definisikan.
Jadi dengan pretir ini intinya gini, intinya kode kita yang tadinya misalnya tabnya salah-salahan, lalu ada spasi salah-salahan, ketika saya save dia tuh langsung auto format menjadi kodenya ini lebih bagus, lebih beautiful lah. Jadi misalnya tagnya tag pembuka sama tag penutup ini sejajar seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, jadi itu aja tadi teknologi-teknologi yang udah membantu saya ketika melakukan development aplikasi menggunakan React.js. Sebenarnya nggak cuman itu aja sih, ada yang lainnya juga. Tapi teknologi-teknologi tadi itu yang saya rasa berperan cukup besar dalam meningkatkan produktivitas saya dalam melakukan coding aplikasi menggunakan React.js. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.